Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah membangunkan kita dari tidur kita, sehingga ketika kita membuka mata lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang membangunkan kita, karena Allah yang masih menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam kondisi tidur. Maka ini bagian dari bentuk syukur kita memuji kepadanya. Alhamdulillah, bagi yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun lalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah di waktu subuh, ya, begitu pula sebelum subuh, bahkan mungkin bisa jadi pada saat ini, Allah menerangkan dalam firman-Nya surat yang ke-17 Al-Isra, surat Al-Isra Bani Israil, ayat yang ke-78. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat, laksanakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak matahari tergelincir, ya, sejak terbenamnya matahari sampai gelap malam, dan laksanakanlah pula salat subuh, ibadah di waktu subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Inilah titik tekannya yang membedakan waktu yang kita saat ini berada di dalamnya dibandingkan waktu-waktu yang lain. Setiap waktu salat itu baik, namun ada waktu salat yang terbaik, waktu salat yang luar biasa keutamaannya, dan disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat yang kita laksanakan atau kita berada waktunya saat ini, yaitu salat fajar atau salat subuh. Kenapa salat ini menjadi sesuatu yang istimewa? Karena Allah yang menyebutkannya. Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran
yang kita lakukan di waktu fajar akan disaksikan oleh para malaikat. Quran setidaknya ada dua maknanya. Quran yang pertama adalah kalamullah min suratil Fatihah ila suratil Nas. Quran itu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. 114 surat, 30 juz ya, dan kurang lebih 6.000 sekian ayat. Ini makna Quran yang pertama. Akan tetapi makna Quran ini secara khusus, dan di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim nakirah dan isim ma'rifat. Bedanya isim nakirah dengan ma'rifat adalah isim nakirah ya, salah satu cirinya adalah tidak menggunakan alif lam. Sedangkan isim ma'rifat khusus ya, isim yang bersifat khusus menggunakan alif lam. Misalnya kata Quran, maka alif lam di depannya Al-Quran. Maka ketika menggunakan kalimat Al-Quran atau menggunakan alif lam di depannya, ini menandakan isim ma'rifat. Dan kalau isim ma'rifat berarti dia khusus. Khusus untuk apa? Kalau Al-Quran berarti khusus kepada kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Tapi dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam. Quran saja, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sehingga para ulama mengatakan, berpendapat bahwa Quran di sini secara umum bersifat nakirah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di waktu fajar, selama itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, selama itu beribadah kepada Allah, maka akan disaksikan oleh para malaikat di waktu subuh ini. Baca Quran ya, itu ibadah, kebaikan, disaksikan. Istighfar, kita zikir ya, kita sholat, dan apapun kebaikan yang kita kerjakan akan disaksikan oleh malaikat dan dicatat dengan kebaikan yang luar biasa. Inilah di antara keutamaan waktu yang kita sekarang berada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita berada di tanggal 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Artinya kurang lebih 2 bulan sekian hari saja kita akan ya, menuju ke bulan Ramadan 1444 Hijriah ya. Karena Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tidak terasa, sebentar saja itu waktu. Begitu cepat waktu ini berlalu. 2022 sudah lewat, sekarang 2023, dan tidak terasa ke depan kita akan terus menjalani kehidupan ini dengan terus bergantinya waktu. Dan ini menandakan bahwa semakin dekat finish kita, semakin dekat akhir dari kehidupan kita. Maka bersyukurlah kita ketika sampai saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya ya, terutama melaksanakan ibadah salat sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bab taharah. Kita masih dalam pembahasan tentang al-ghuslu, itu bab mandi. Di dalam kitab Umdatul Ahkam ada 2 hadis yang pernah kami bicarakan ya. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan juga ya, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menyampaikan hadis. Sekiranya ada 2 hadis ini ya, yang kami sampaikan di dalam kitab Umdatul Ahkam, dan ternyata di dalam hadis itu ya, tata cara mandi Rasulullah ada sedikit perbedaan. Maka para ulama mengatakan inilah ya, tanda bahwa betapa luasnya ya, terkait dengan ajaran Islam, wabil khusus terkait dengan
kaifiat mandi wajib atau mandi junub ini. Sehingga para ulama, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mengatakan bahwa ajaran Islam ini luas, dan di antara contoh luasnya ajaran Islam di dalam tata cara mandi. Sehingga ketika mungkin terjadi ada sedikit perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan mandi wajib contohnya, maka itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim, sesuatu yang bisa saja terjadi karena Rasulullah pun melaksanakan hal yang demikian. Maka pada kesempatan ini kami sempurnakan terkait dengan tata cara tersebut sebagaimana yang dicantumkan ya, yang kami ringkas di dalam himpunan putusan tajih. Tata cara mandi pertama adalah mukhlishan niyataka lillah bilafdin bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama adalah ikhlas niatnya karena Allah ya. Membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi inilah yang membedakan mandi biasa kita dengan mandi yang namanya mandi wajib ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, innamal a'malu binniyat ya. Amal itu bergantung dari niat, dan niat inilah yang membedakan sebuah amalan yang kita kerjakan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan diantaranya adalah dalam perkara mandi wajib, karena yang namanya mandi ini merupakan aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Pagi mandi, sore mandi, bahkan ada yang siang mandi ya. Ini aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Tapi ada yang akan membedakan mandi kita yang biasa ini dengan mandi yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Ketika kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kita junub, dalam kondisi junub, maka mandilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang membedakan mandi kita ini dengan mandi-mandi yang kita kerjakan hari-hari adalah dengan niat kita ya. Niatnya adalah untuk mandi junub atau mandi wajib. Setelah itu dijelaskan di dalam HPT ya. Wabda bil ghusli yadaika. Nah, setelah tadi bismillahirrahmanirrahim niat karena Allah Subhanahu wa taala mandi wajib, maka sebagaimana di dalam hadis yang pernah kami sampaikan juga ya, bahwa setelah itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membasuh kedua tangan. Nah, untuk kita sekarang ini mungkin bisa jadi membasuhnya ditambah dengan menggunakan sabun, boleh ya. Apalagi setelah itu nanti kan dijelaskan pula ya, setelah membasuh kedua tangan ya, summa ghsil farjaka bishimalika ya, kemudian membasuh kemaluan. Nah, ini bisa dengan sabun. Kalau di dalam hadis ya yang dari Maimunah ya, maka Rasulullah itu menggosok-gosok tangan beliau ke tembok. Kalau kita sekarang bisa menggantinya dengan menggunakan sabun ya, menggunakan sabun dan sebagainya. Jadi setelah membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan. Lalu Rasulullah mencontohkan dan dijelaskan juga dalam HPT, setelah itu summa tawaddo, kemudian berwudu ya, setelah membasuh tangan, membasuh kemaluan, lalu berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat. Hanya saja ada dua pendapat, di dalam tarjih pun tidak dijelaskan yang mana yang diutamakan atau dipakai. Ada yang langsung sampai membasuh kaki, ada yang membasuh kakinya di belakangan nanti ya. Boleh terserah mau pilih yang mana, boleh membasuh kaki sekalian atau boleh nanti ketika di akhir. Kemudian setelah berwudu, summa khudil ma wa adkhil asabika fi usuli sya'ri bi syai'in minat tib. Kemudian ya, menyela-nyelai rambut, yang membasahi kepala dengan menyela-nyelai rambut dengan jari-jari kita ya, dan ditambah dengan wangi-wangian. Nah, kalau kita sekarang menggunakan sampo ya, samponya terserah mau merek yang mana, bisa ya Clear dan sebagainya ya. Yang jelas menggunakan sampo dianjurkan, disunahkan dengan menggunakan wangi-wangian. Setelah menyela-nyelai rambut, maka
Wabda bisyakil aiman. Kemudian membasuh tubuh dengan dimulai dari bagian kanan. Summa afrigil ma'a ala ra'sika salasan. Setelah itu tadi dengan dimulai dari sebelah kanan dan menuangkan air tersebut sebanyak 3 kali dari mulai kanan kemudian lalu dari kepala. Selanjutnya adalah ke seluruh tubuh kita. Summa afidil ma ala sairi jasadika. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, lalu ma'ad dalki, sambil digosok-gosok ya dengan menggunakan sabun dan sebagainya ya. Summa ghsil rijlaika bitaqdimil yumna ala yusra. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki kita dengan bagian kanan dahulu lalu bagian kiri. Summa du'a, kemudian berdoa. Inilah diantara tata cara mandi yang dijelaskan di dalam himpunan putusan tarjih yang tentu ya merujuk kepada hadis yang pernah kami sampaikan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kami tambahkan penjelasan sebagaimana yang kami pernah sampaikan sebelumnya ya. Mandi ini kan sudah kami sampaikan tata caranya tadi ya. Yaitu dengan misalnya membasuh kedua tangan, mencuci kemaluan, berwudu dan sebagainya. Itu kan mandi dalam kondisi normal. Dalam kondisi tertentu bagaimana? Kalau misalnya ada orang mandi junubnya di kolam, nah ini kan nggak pakai gayung lagi, langsung nyebur. Apa ini hukumnya? Bagaimana? Bagaimana hukum mandi wajib di sungai atau di kolam? Ya, ini bisa saja terjadi ya. Misalnya kita sedang berpetualang, ya. Anak-anak muda bisa jadi berpetualang, ya. Kemudian di sana tidak ada kamar mandi, yang ada ya danau, sungai dan sebagainya ya. Bagaimana tata cara mandinya? Kalau misalnya mandinya di sungai atau di tempat terbuka seperti kolam. Para ulama menyebutkan mandi itu ada 2 macam ya, terkait dengan mandi wajib ini. Pertama adalah al-ghuslul kamil, mandi wajib yang sempurna, al-ghuslul kamil. Kemudian yang kedua adalah al-ghuslul mujzi ya, mandi wajib yang memiliki status minimal sah sebagai mandi wajib. Yang jelas mandinya sah. Nah ini tidak sempurna tapi mandinya sah. Bagaimana? Nah, ini dijelaskan di sini ya. Di antara al-ghuslul mujzi ini adalah ketika seseorang mandi ya, tanpa melakukan sunnah-sunnah mandi. Jadi kayak mencuci tangan ya tadi itu, kemudian wudu, itu bagian dari sunnah mandi ya. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau itu ya, tidak bisa dilakukan dengan sempurna? Ya mungkin kalau wudunya masih bisa ya. Yang lain-lainnya mungkin karena nggak ada sabun dan sebagainya ya, agak susah, langsung nyebur aja. Bagaimana? Di sini ada perkataan dari ulama ya. Para ulama mengatakan, ketika orang yang junub membasahi dirinya di dalam air dan tidak wudu maka mandinya sah. Jadi orang misalnya tadi itu langsung nyebur ke dalam sungai, langsung nyebur ke dalam kolam tanpa wudu dulu, tapi dengan niat dia mandi wajib, mandi junub. Yang saya katakan tadi yang membedakan kita dengan kebiasaan kita, bedanya renang kita dengan renang yang biasa adalah dengan niat tadi. Niat yang akan kita lakukan. Mandi ini, renang ini untuk apa? Nyebur ini ngapain ya? Nyeburnya mau mandi atau mau bunuh diri? Kan beda nanti niatnya ya. Kalau mau bunuh diri bukan hanya kotoran yang hilang, orangnya juga hilang nanti kalau bunuh diri ya. Jadi niatnya yang membedakan. Maka kata ulama, ketika orang yang junub membasahi dirinya ke dalam air dan tidak wudu maka mandinya tetap sah. Artinya wudu itu tidak wajib dalam mandi junub. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan dalam kitab Imam Syafi'i. Dikatakan pula bahwa Allah mewajibkan mandi secara mutlak tanpa menyebutkan sesuatu yang harus dikerjakan sebelumnya. Karena itu apapun cara yang dilakukan orang yang mandi junub maka mandinya sah selama dia membasahi seluruh tubuhnya. Ya.
Tadi niat yang pertama, kemudian mandinya itu membasahi seluruh tubuhnya dan menghilangkan kotoran yang ada di tubuhnya tersebut. Ini terkait dengan ya mandi junub tadi, bahwa memang kalau mungkin kita lupa misalnya ya, lupa wudu sebelum mandi junub ya, karena mungkin kebiasaan mandi kan mandi hari-hari tidak mandi wudu ya. Kemudian setelah selesai mandi baru ingat, tadi saya tidak sempat wudu, tidak wudu sebelum mandi wajib. Bagaimana? Apakah ngulang mandi lagi? Nah, kan repot sekali kalau ngulang lagi ya. Udah waktu sholatnya mepet, misalnya waktu subuh ya, sudah mandi dekat azan lagi, masa mandi 2 kali. Nah, maka kalau kita kembali kepada pernyataan para ulama tadi dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu ya, bahwa mandi ini ya diperintahkan secara mutlak, secara umum, tidak ada penjelasan secara rinci, hanya saja kita melihat sunnah dari Nabi, tata cara mandinya Rasulullah. Kalau misalnya kita sebelum mandi lupa wudu, maka mandinya tetap sah ya. Tidak perlu ngurang mandi lagi. Tapi kalau mau sering-sering mandi biar putih nggak apa-apa juga sih ya. Maka mandinya tetap sah ya. Inilah ya luar biasanya ajaran Islam. Kemudian pada kesempatan ini ya, kami akan menyampaikan bagian yang kedua ya, penyebab mandi wajib ya. Kalau tadi tata cara mandi wajib dan hukum ketika mandi wajib secara tidak sempurna ya, tetap sah, tidak bisa untuk melaksanakan ibadah. Penyebab mandi wajib setidaknya ada 6. Pertama, karena hubungan suami istri ya, ini sudah kita pahami ya. Yang namanya salah satu penyebab kita mandi wajib, mandi junub adalah ketika melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah keluarnya yang namanya air mani, baik karena hubungan suami istri maupun karena mimpi basah bagi ya, laki-laki. Ini penyebab yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah karena setelah selesai haid bagi wanita. Setelah selesai haid, maka wajib baginya mandi junub, mandi wajib. Kemudian setelah selesai nifas, habisnya selesainya darah keluar setelah melahirkan, nah, ini juga wajib mandi junub. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah melahirkan, nah, ini tadi kan sama dengan yang setelah nifas. Dan yang keenam adalah karena kematian. Nah, ini juga ya menyebabkan wajib dimandikan, tidak mandi sendiri tapi dimandikan ya, beda. Kalau sudah mati itu nggak bisa mandi lagi, maka yang hidup yang memandikan. Maka ini merupakan mandi wajib terakhir kita. Mandi wajib terakhir bagi seorang muslim itulah ketika dia meninggal dunia, dan yang memandikan dia adalah ya orang yang masih hidup yang melaksanakan fardu kifayah. Inilah diantara penyebab kita melaksanakan mandi yang namanya mandi junub, mandi wajib. Itu ada 6 hal yang kami kumpulkan di sini berdasarkan pendapat para ulama. Kemudian bagian yang terakhir, pembahasan terkait dengan mandi ini. Mandi yang disunahkan ya. Karena mandi wajib ini ya juga ada nilai di bawahnya yang bernama mandi sunnah ya. Ini juga membedakan mandi kita dengan mandi biasa ya. Kalau mandi wajib ya, kaidahnya menurut ulama ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya, mengatakan bahwa semua mandi yang sebabnya ada terlebih dahulu maka hukumnya adalah mandi wajib. Jadi segala sesuatu yang ada penyebabnya dulu itu namanya mandi wajib. Ini penyebabnya duluan. Kayak tadi misalnya hubungan suami istri baru mandi ya. Keluarnya mani baru mandi, setelah haid baru mandi, setelah nifas baru mandi. Ini ada penyebabnya dulu baru mandi. Nah, ini dinamakan mandi wajib. Tapi segala sesuatu mandi yang penyebabnya di belakangan itu namanya mandi sunnah. Jadi bedanya itu, penyebabnya nanti setelah mandi itu namanya mandi sunnah. Maka di sini disebutkan ya, ada setidaknya 17 macam ya yang kita bisa disunahkan untuk melaksanakan mandi sunnah. Ada 17 macam. Dan penyebabnya setelah itu, setelah kita melaksanakan
mandi. Meskipun ada beberapa yang menjadi penyebab utama, tetapi mayoritas adalah penyebabnya setelahnya. Yang pertama misalnya apa? Ghuslul Jum'ah. Nah, mandi sunnah untuk sholat Jumat. Ini yang pertama. Jadi kita mandi karena kita mau sholat Jumat. Artinya kita mandi ini penyebabnya setelah kita mandi. Kalau wajib tadi adalah sebelum kita mandi. Ini pertama, ghuslul Jum'ah. Kemudian yang kedua adalah wal idain, ya. Penyebabnya setelah mandi, yaitu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Untuk sholat idain, 2 Idul Fitri. Kemudian wal istisqai wal khusuf, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan, ya. Kemudian wal khusuf, sholat untuk melaksanakan sholat khusuf gerhana bulan, ya, maupun gerhana matahari, ya. Jadi kita disunahkan juga kalau sewaktu-waktu kan kita beberapa kali dan setiap ada pengumuman dari pimpinan pusat bahwa terjadi gerhana matahari di wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Kalau misalnya masuk di wilayah kita bisanya melaksanakan sholat gerhana, baik bulan maupun matahari. Maka di sana kita disunahkan untuk mandi. Menurut ulama disunahkan untuk mandi. Dan ini akan menambah ibadah kita, kebaikan kita. Kita misalnya sholat gerhana bulannya setelah maghrib. Biasanya kita di sore hari mandi biasa saja, ya. Mandi yang sehari-hari kita kerjakan. Nah, karena kita tahu nanti malam kita mau sholat gerhana, kita khususkan mandi kita. Niat mandi sunnah untuk nanti sholat gerhana bulan. Nah, ini tentu nilainya akan berbeda dari mandi yang kita kerjakan. Yang biasanya mandi itu ya ibadah, ya. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu merupakan ibadah, ya. Maka memang ibadah ini kan luas. Jangan kita mempersempit ibadah, ya. Jangan kita membatasi ibadah, apalagi membatasi ibadah orang lain, ya. Maka ibadah ini luas. Salah satunya lah mandi. Ketika kita mandi misalnya, niatnya agar kita segar, bersih, agar kita tidak mengeluarkan bau yang mengganggu orang lain, mengganggu jamaah lain, maka ini merupakan ibadah. Tapi ibadah ini akan menilai lebih dari ibadah tersebut ketika kita menggunakan niat di dalam melaksanakan ibadah itu, ya. Niatnya sunnah, maka nilainya akan menjadi sunnah. Niatnya wajib, maka akan mendapatkan nilai yang wajib. Nah, ini diantaranya adalah untuk sholat khusuf. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayyit, ya, mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Nah, ini disunahkan juga bagi tim fardu kifayah, ya, sudah mendapatkan pahala sunnah, ya, pahala sunnah memandikan mayit, mengurus mayit, ya, melaksanakan fardu kifayah. Nanti setelah itu mandi sunnah lagi, maka tentu nilai pahalanya akan bertambah luar biasa. Inilah diantara sunnahnya, ya. Kemudian wal kafiri idza aslama, mandi bagi orang kafir setelah dia masuk Islam, ya. Kemudian yang ke-8 wal majnun, mandi orang gila setelah ia sadar, ya. Setelah ia sadar, maka dia disunahkan untuk mandi. Wal mughma alaihi idza afaqa, mandi orang yang sadar dari pingsan. Nah, ini juga disunahkan. Kalau misalnya jatuh dari motor pingsan, setelah itu sadar, maka kita disunahkan untuk mandi, ya, setelah pingsan. Karena ketika pingsan ini kan kewajiban itu gugur dari kita, ya. Ketika orang gila, kewajiban itu gugur, ya. Tidak diwajibkan melaksanakan sholat, karena kalau orang gila ikut sholat di sini bahaya nanti, ya. Pertama, pakaiannya sudah tidak karuan itu, ya. Nanti bisa jadi juga perilakunya bisa membahayakan jamaah, maka gugur kewajibannya. Begitu juga orang yang pingsan, maka setelah pingsan kemudian sadar, ya, misalnya setelah kecelakaan ataupun sebagainya, maka disunahkan mandi sunnah, ya. Kemudian setelah itu wal ghuslu indal ihram, mandi ketika akan mengerjakan ihram, ya, ini juga disunahkan. Walidukhulil Makkah, mandi sunnah disunahkan ketika memasuki Mekah, ya. Kemudian walil wuqufi bi Arafah, mandi sunnah ketika akan wukuf di padang Arafah. Walil mayyiti wabil mabiti bi Muzdalifah, mandi ketika akan mabit di Muzdalifah. Walirami
al-jimaril salas, ya. Kemudian mandi, ya. Ketika akan melempari 3 jumrah, ya. Kemudian walid tawaf, mandi sunnah untuk tawaf, walis sa'i, mandi sunnah untuk mengerjakan sa'i, dan yang terakhir adalah walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara 17 yang bisa kita melaksanakan mandi sunnah dan disunahkan untuk mandi sunnah, yaitu yang terakhir ketika kita akan memasuki kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara 17 ya tempat, 17 ibadah yang kita dianjurkan, yang kita ya bisa melaksanakan mandi sunnah sebelum melaksanakan. Mungkin yang paling sering adalah ketika hari Jumat, mandi sunnah untuk sholat Jumat. Ya. Dulu pernah fatwa tarjih mewajibkan masuk dalam kategori mandi wajib, tapi direvisi ya, dikoreksi. Inilah salah satu ciri putusan tarjih ya. Bisa berubah menyesuaikan dengan pemahaman ulama tarjih ya, terkait dengan dalil yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu hukum ya. Jadi bisa berubah, sifatnya fleksibel, tidak kaku, tidak tetap, tidak ngotot dengan satu pendapat, tetapi selalu mengakomodir seluruh pendapat para ulama yang ada di majelis tarjih. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan teman sekalian, serta menambah ilmu bagi kita dan semakin menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita belajar dan mendapatkan ilmu, semakin taat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sempurnakan kajian kita pada subuh ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.